Bapak, Ibu, dan Saudara D5 yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau renungan, ada baiknya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, Engkau masih memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara D5 yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita di hari ini, di pagi hari, tertulis dari Yohanes 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kebangkitan Yesus merupakan hal yang luar biasa. Kebangkitan Yesus adalah hal yang di luar jangkauan manusia. Sehingga bila mana kita hanya menggunakan pikiran, sains, logika, maka kita akan berakhir kepada kebingungan. Atau lebih parahnya, kita akan jatuh ke dalam ketidakpercayaan. Kuasa dan kasih Yesus Kristus harus dipahami dengan iman. Karena kuasa Kristus jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, dari logika, dan melampaui segala yang ada di bumi ini. Itu sebabnya untuk mengetahui, untuk memahami kuasa Yesus hanya dengan beriman kepadanya, tidak ada yang lain. Demikian firman Tuhan atau renungan kita pada hari ini. Ketika murid-murid Yesus sudah percaya bahwa Yesus bangkit, anehnya ada satu murid yang belum percaya atas kejadian itu, yaitu Thomas. Murid percaya ketika Yesus menampakkan diri, sedangkan Thomas 1 minggu setelah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bisa kita lihat di ayat 26. Seminggu setelah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Namun di ayat 27 terjadi perjumpaan antara Yesus dengan Thomas, dan di momen inilah membuat perubahan yang penting dalam kehidupan spiritual Thomas. Dan di ayat 28 renungan kita hari ini, dia menyatakan bagian dari imannya ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan itulah terpuk kita, ya Tuhanku dan Allahku. Sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia melihat Tuhan, iman Thomas lesu. Namun ketika dia melihat, menyaksikan Tuhan Yesus, imannya bertumbuh, imannya berbahagia. Dia tidak lesu lagi karena dia telah melihat dan percaya kepada Yesus. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan Saudara D5, sekarang kita paham bahwasannya ada 3 hal poin yang sangat menarik dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama, Tuhan menegur, Tuhan
berinisiatif datang kepada Thomas, agar Thomas percaya akan kebangkitan Dia. Demikian juga halnya kepada kita. Kalau kita boleh percaya kepada Tuhan, bukan karena pikiran kita atau logika, bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan berinisiatif datang kepada kita. Itu sebabnya kita sekarang, saudara Delima, bisa percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berinisiatif datang kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Thomas bersukacita karena imannya dari yang lesu menjadi sukacita, karena dia melihat akan kebangkitan Yesus. Ternyata di dalam firman Tuhan hari ini, ketika kita mengenal Yesus Kristus, kita bersukacita. Dan ini menjadi pokok penting untuk kita. Ketika kita berkenal, ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita bersukacita. Jadi sukacitanya bukan hanya sebatas jasmani, tapi sukacita yang mau dikatakan dalam firman Tuhan kita pada hari ini, sukacita yang full jasmani dan rohani. Yang ketiga, poin terakhir, Thomas tidak hanya bersukacita, tetapi mengakui imannya dan tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi firman Tuhan hari ini, ayat kita hari ini, itulah pengakuan imannya. Ya Tuhanku dan Allahku. Oleh karenanya, setiap orang yang telah mengenal Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui iman kita, baik di rumah tangga kita, baik di lingkungan kita, ataupun di mana kita berada. Marilah kita mengakui iman kita dengan cara menunjukkan diri kita sebagai orang yang mengenal Yesus Kristus dan kebangkitannya. Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saudara Delima, saudara Bandan yang dimanapun berada, mari kita hidupi firman Tuhan atau renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita, dan memberi kita damai sejahteranya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengajari kami untuk selalu hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.